Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pagi ini dan hari ini ada di salah satu pusat perbelanjaan yang tertua ya di Indonesia, yaitu di Sarinah, Jakarta guys. Ini lokasinya sekarang bagus banget nih. Jadi kita bisa naik busway dan turun di sini nih. Jadi ada Jaklingko, Transjakarta, BRT, dan ini namanya turun di MH Tamrin ya kalau mau ke sini. Kita mau ngapain di sini guys? Jajan dong. Dan jajannya pun kita akan cari yang legendaris guys. Yuk kita masuk. Kita akan ke toko kue jajanan tradisional legendaris, yaitu toko kue Sari-Sari. Jadi toko kue ini udah lama banget, aslinya legendaris. Lokasinya ada di basement kalau di Sarinah. Ini awalnya toko kue Sari-Sari ini ada di Bandung semenjak tahun 1967. Yuk kita masuk. Ini kalau mau berfoto di sini asik loh. Jadi awalnya toko kue Sari-Sari ini dari gerobak, dan tahun lalu tahun 1922 ini buka di Sarinah, Jakarta. Harga kuenya bukan harga mall, dari 2000-an. Oke, kita masuk. Yuk, kita ke basement ya. Nanti ada diperiksa dulu guys. Oke, kita ke basement dan di sini juga ada banyak tempat makan. Jadi semacam food courtnya Pasar Nusantara. Salah satunya toko kue Sari-Sari itu tulisannya nih Sari-Sari. Ada Pasarina, Range Market. Jadi di sini tempat jajanan Nusantara nih ya teman-teman. Ini sudah mulai buka dari jam 9. Biasanya ini antri banget. Kuenya banyak banget di sini. Di Pasar Nusantara. Yuk kita masuk. Jajan-jajan. Kita jajan lagi. Di sini sistemnya antri ya. Dan kuenya banyak banget nih. Inilah perjalanan toko kue Sari-Sari yang dimulai di Gang Kote tahun 1967. Jadi awalnya memang menjual onde-onde di gerobak seperti ini. Jadi di sini ada kayak lukisan-lukisan perjalanan dari toko kue Sari-Sari dan juga aneka kue lainnya. Dan kemudian pada tahun 1974 Sari-Sari makin bertambah peminat kue jajan pasarnya. Dari gerobak akhirnya berjualan di toko. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini pada waktu tahun 1974. Dan pada tahun 2012 Sari-Sari ada di Jalan Sultan Tirtayasa. Jadi udah 45 tahun ya, bukan waktu yang singkat benar-benar. Dan kue jajanan tradisional ternyata banyak banget peminatnya. Tahun 2021 Sari-Sari ini menjamu ini adalah terutama menyasar untuk kaum muda kota Bandung. Jadi awalnya di Bandung. Nah, ini yang di menjamu, Sari-Sari yang menjamu. Dan tahun 2022 Sari-Sari mengekspansi ke Jakarta, yaitu di pusat kota, yaitu di ibu kota di Sarinah. Nah, inilah lokasi yang mau kita lihat seperti apa kue Sari-Sari yang cukup legendaris. Ayo teman-teman kita masuk. Ini aneka kue jajan pasar. Kue jajanan pasar ini tak lekang waktu, peminatnya tetap banyak walaupun serbuan kue-kue dari luar negeri. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil wadah dulu kayak gini ya. Nah, di sini kita memilih sendiri, nama kuenya jelas, harganya jelas, dan semua memikat. Rasanya pengen ngambil semua. Getuk linri ini 2000-an. Ini kayak rasanya ini udah teruji semua nih untuk kue Sari-Sari ini. Jadi di sini benar-benar macam-macam kue tradisional Indonesia. Di sini juga ada macam-macam minuman juga ada. Nah, kita pindah ya. Jadi setiap wadah ini satu jenis kue dan ada harganya bolu ketan. Nah,
Bolu kukus aja banyak banget macamnya nih. Ada kue apem juga nih kayaknya, kue lumpur, keju kismis. Mau ambil ah. Kemudian wingko babat, coba tebak wingko babat dari daerah mana. Kemudian kue putu mayang kelapa. Nah, seperti ini kita juga harus sudah memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa kue tradisional Indonesia itu betul-betul tetap memikat. Nih kue lumpur kelapa nih, rasanya pun nggak kalah. Ada kue kacang jogo nih ya, inget nggak kacang jogo? Waktu kecil bikin sayur kacang jogo. Ada pai nanas. Kemudian ada di sini jadi ada beberapa jalur atau beberapa rak Bugis mandiri. Jadi warnanya pun menarik semua ya. Yuk, kita pindah. Siapa yang kenal makanan ini? Grondol jagung, atau kalau di Sunda namanya gongsir ya. Gongsir. Aduh, ini jiwel ireng. Ireng itu kayaknya bahasa Jawa ya, hitam. Jiwel apa ya? Harus dicoba semua nih. Ini klepon. Banyak sekali makanan khas dari daerah lain yang mungkin belum aku coba. Auk, beras kipas. Auk teh kayak dodongkal. Iya bener nih, dodongkal tapi dibungkus kecil. Lepet jagung. Nah, banyak ini wajit durian, ini khas Sunda semua nih kayaknya nih. Nama-namanya martabak, kemudian rujak. Aduh, lengkap ini. Dan jumlahnya juga porsinya kecil-kecil. Jadi kalau 10 kayaknya masih muat nih di perut nih. Singkong Thailand, colenak peyem. Ini makanan khas Sunda Bandung, colenak, bubur pelangi. Jadi bukan hanya Jawa Barat, tapi saya lihat Jawa Tengah dan bahkan juga daerah Pulau Sumatera. Mau beli cemilan keripik-keripikan juga di sini ada. Jadi ini betul-betul jajanan tradisional khas Indonesia. Jadi macam burger atau yang dari luar Indonesia nggak ada di sini. Jadi kalau ke sini sekalian wisata juga ya, wisata kuliner Indonesia di sini. Tapi untuk jajanan atau kue-kuenya, kalau makanan beratnya hanya ada beberapa. Nanti kita lihat ya sebelah sana. Iya, super Nyonya Lim. Ini Nagasari, atau suka kalau orang Jawa Nogosari gitu. Jadi dibelah nih, menunjukkan nih dalamnya pisang. Kemudian onde ketan pandan. Jadi onde ini ada macam-macam, warnanya menarik. Ada yang ungu, ada yang hijau, ada yang onde kacang hijau. Kemudian ini onde ketan hitam. Jadi onde sendiri ternyata banyak ya, bukan hanya satu jenis onde itu di Indonesia. Ada katimus, sengkulun, jateng. Aku belum pernah nyoba, pengen nyobain nih satu sengkulun. 2000-an, 2600. Nah, ini cerorot. Nah, ini ribet banget nih bikinnya makanya. Tapi kalau dimakan enak. Getuk Bandung. Kemudian apple pie, ketimus, nangka, ketimus. Kalau orang Sunda bilangnya mah ketimus. Ini kue pukis di pinggir jalan juga cukup banyak, tapi ini diperkenalkan di sini. Jadi kalau orang asing mau kita ajak ke Indonesia, kita perkenalkan, bisa diajak ke Sarina ini. Ini kue bacang, kemudian lepet sambal oncom. Nah, kalau ada tamu asing kita kasih oncom, kita cek ya rasanya bagaimana. Pastel ayam telur. Dan biasanya di sini juga banyak yang suka pesen, misalnya untuk acara, rapat atau apa, bisa pesan misalnya satu box itu berapa macam. Jadi kalau ada acara meeting atau apa, ataupun juga misalnya kita bawa oleh-oleh. Ini combro, misro juga di sini terlihat nih, teridentifikasi ada nih bentuk combro dan misro, oncom di jero jeung amis di jero. Ya bakwan, nah ini khas banget kalau di Jawa Tengah nih, bakwannya dicetak.
bakwan udang ini jadi di tengahnya nih ada udangnya dan dicetak jadi bentuknya bulat-bulat semua rapi, nggak berantakan kayak bala-bala. Nah, teman-teman, jadi kalau ke toko sari-sari ini juga bisa kita kenalkan ke anak-anak kita bahwa Indonesia itu kaya banget akan kuliner tradisionalnya dari berbagai daerah. Indonesia sendiri kan katanya terdiri dari ribuan pulau. Jadi masing-masing pulau atau masing-masing daerah, masing-masing kota atau provinsi biasanya mempunyai makanan khas tradisionalnya. Kayak tadi nih ya, ada pempek khas Palembang, ada apa? Ada kayak misro, mis di jero, comro, oncom di jero, ada lepet, ada lepet oncom ya kalau nggak salah. Nih makanan seperti ini nih talam dari ubi ya, berwarna-warni, ada ungu, ada kuning, ada talam nangka. Ini kueku buah-buahan, kueku kemudian lapis beras suji ataupun makanan khas dari karena tadi itu ada bolu kojo ya kalau tidak salah. Ini Putri Noong nih, sebetulnya Putri Noong ini kayak Noong itu melihat gitu. Atau makanan cerorot. Nah, ini mochi. Mochi ini juga sebetulnya pernah saya review ya, yaitu mochi dari Sukabumi. Itu misro tuh. Ladu pernah beli juga dari Cianjur. Entah kalau daerah lain namanya apa ya kalau kue ladu ini manis banget. Maksuba dari Palembang nih 7.000 karena memang bikinnya agak sulit kalau maksuba ini. Ini kue pepe sagu. Zaman aku kecil ini yang dibeli ya seperti ini, bukan makanan-makanan seperti yang ada saat ini untuk anak-anak kita. Lamang nih daerah Sumatera kalau tidak salah ya. Aku juga baru mengenal beberapa jenis makanan yang ada di sini. Benar-benar Indonesia itu kaya banget dan kreatif banget. Selain warnanya juga rasanya. Nah, ini udah selesai kita karena kalau banyak-banyak juga nih agak berat nih makannya. Ini kita tambahin dulu ya nagasari. Nah, setelah selesai kita masuk ke antrian untuk packing. Jadi nih di sini nih kita antri ya. Ini kebetulan di depanku ada yang pesan di box. Jadi untuk kayaknya mungkin suatu acara ya. Jadi kayak kotak diisi beberapa macam kue. Ada pastel atau ada yang manisnya, ada yang asinnya. Jadi kalau ada acara kita bisa pesan di sini atau juga datang langsung. Nah, setelah selesai kita nanti akan masuk ke area ini. Jadi kuenya ini di packing ke dalam wadah kotak sesuai jumlah yang kita beli. Nanti baru kita bawa ke kasir untuk pembayaran. Jadi seperti itu. Nah, sini nih pembayarannya dan jangan lupa di sini kita harus membawa kantong belanja sendiri ya karena kita harus mengurangi penggunaan plastik. Ini ada kue tampah dari macam-macam kue yang bisa kita pesan juga sesuai ukuran. Jadi kalau ada acara ini cantik banget ya kalau kita sajikan seperti ini. Demikian ya teman-teman yang sudah menonton video ini. Cecelia Channel mengucapkan terima kasih. Mari kita lestarikan budaya Indonesia dan jajanan tradisional Indonesia yang tak kalah lezatnya. Kita kenalkan kepada masyarakat, anak-anak kita dan juga masyarakat di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.